Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Anissa Rahmawati SPD akan mempresentasikan hasil best practice saya yang berjudul Best Practice Pembelajaran Berdiferensiasi Berbasis Proyek untuk Meningkatkan Student Engagement pada Pembelajaran IPA. Artikel best practice ini ditulis oleh saya Anissa Rahmawati SPD, Ibu Yuni Arfiani MPD, dan Ibu Indri Febriana MPD. Pada pendahuluan, situasi idealnya di Indonesia sudah menerapkan kurikulum merdeka di mana guru merancang pembelajaran yang berpusat pada peserta didik dan sesuai dengan kebutuhan peserta didik. Namun, tanpa mengabaikan keterampilan 4C yang harus dimiliki peserta didik seperti creativity, communication, critical thinking, and collaboration. Peserta didik dapat memiliki keterampilan tersebut jika peserta didik terlibat aktif pembelajaran. Kemudian, menurut Vygotsky, kegiatan pembelajaran yang melibatkan peserta didik akan menghasilkan proses perkembangan internal yang hanya dapat berfungsi jika peserta didik berinteraksi. Untuk mencapai tingkat perkembangan yang lebih tinggi, dibutuhkan student engagement selama proses pembelajaran. Student engagement atau keterlibatan peserta didik adalah metakonstruksi yang mencakup keterlibatan perilaku atau behavior engagement, emotional engagement, dan cognitive engagement menurut Frederick et al. 2004. Peserta didik yang terlibat secara aktif dalam pembelajaran cenderung memiliki nilai yang tinggi, menyelesaikan tugas dengan lebih baik, dan menunjukkan pemahaman materi yang lebih mendalam menurut Liu et al. 2023. Kemudian, bagaimana situasi di kelas? Situasi di kelas, terutama di 7B di SMP Negeri 1 Kramat, itu keterlibatan peserta didik masih minim. Dari hasil wawancara, peserta didik itu cenderung pasif jika kelompok besar, namun lebih nyaman jika kelompoknya kecil dengan 3-4 orang. Kemudian guru belum menggunakan pembelajaran yang sesuai dengan peserta didik. Kemudian guru cenderung menggunakan pembelajaran klasikal dengan metode ceramah dan tanya jawab. Kemudian dari hasil diagnosis kognitif itu diagnostik non-kognitif 53% kinestetik, 31% visual, dan 16% video. Sedangkan karakteristik pada bab ekologi dan keanekaragaman hayati ternyata di bab ini terdapat banyak hafalan dan kosakata yang asing. Kemudian bagaimana solusinya? Solusinya saya menawarkan dengan menggunakan pendekatan pembelajaran berdiferensiasi berbasis proyek untuk memenuhi kebutuhan peserta didik sehingga peserta didik dapat meningkatkan student engagement-nya. Metodenya, bagaimana metodenya? Nah, metodenya itu waktu dan tempat siklus 1, yaitu tanggal 21 sampai 22 Februari 2024, dan siklus 2 tanggal 6 sampai 7 Maret 2024 di kelas 7B SMA Negeri 1 Kramat. Targetnya yaitu 32 perempuan di kelas 7B, kemudian prosedurnya menggunakan STAR, situasi, tantangan, aksi, dan refleksi. Kemudian data dan instrumennya menggunakan lembar observasi karakteristik peserta didik, lembar angkat student engagement, dan dokumentasi berupa modul ajar. Teknik pengumpulannya menggunakan teknik observasi dan angket. Kemudian hasilnya dapat dilihat di situ terdapat perbedaan antara siklus 1 dan siklus 2. Terdapat kenaikan 3% antara siklus 1 dan siklus 2. Selain itu, dari perhitungan rata-rata setiap indikator pada tabel 3, terjadi peningkatan banyak di setiap indikator, terutama pada cognitive engagement. Pada cognitive engagement, terjadi kenaikan sebanyak 3,1%, disusul emotional engagement 3%, dan terakhir behavioral engagement 2,1%. Nah, dari hasil tersebut dilihat menghasilkan bahwa student engagement peserta didik naik. Faktor yang mempengaruhi keberhasilan best practice ini yaitu pemahaman yang jelas tentang prinsip pembelajaran berdiferensiasi, perencanaan pembelajaran yang matang, penguasaan terhadap rencana pembelajaran, rasa antusias peserta didik, bimbingan dari dosen dan guru pamong, dukungan dari teman sejawat, dan dukungan dari sekolah berupa sarana dan prasarana. Kesimpulannya, berdasarkan hasil best practice dapat disebutkan bahwa pembelajaran berdiferensiasi berbasis proyek berhasil meningkatkan student engagement sebanyak 3% dari siklus 1, yaitu 77% menjadi 80% pada siklus 2. Peserta didik lebih aktif, memberikan ide dan pendapatnya, berkolaborasi menyelesaikan masalah menggunakan cara-cara kreatif, dan langkah selanjutnya guru bisa mengembangkan pembelajaran berdiferensiasi dengan cara yang lebih kreatif, sehingga menciptakan lingkungan belajar yang menyenangkan. Berikut daftar pustakanya. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.